Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Daniel Fanseka, mahasiswa KKN UNM jurusan Matematika. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Jadi sebelumnya telah dipelajari SPLTV ini menggunakan metode substitusi. Jadi ini adalah materi lanjutannya. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian siswa mampu memahami prosedur atau langkah-langkah SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Kemudian siswa mampu menyelesaikan contoh soal SPLTV menggunakan metode substitusi. Jadi pengantarnya itu begini: sebelum kita memasuki materi SPLTV menggunakan metode substitusi, ada hal mendasar yang perlu diketahui siswa terlebih dahulu, dan antaranya sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh persamaan linear 3 variabel. Jadi kenapa disebut persamaan linear 3 variabel ini? Karena perhatikan ini, disebut persamaan karena menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil, itu bukan persamaan namanya, tapi pertidaksamaan. Kemudian kenapa disebut linear? Karena semua variabelnya ini berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi atau tidak ada pangkatnya. Jadi kalau misalnya ini x pangkat 2 berarti bukan persamaan linear. Jadi kenapa disebut 3 variabel? Karena memiliki 3 variabel. Jadi x, y, z itu kan 3 variabel. Itulah kenapa disebut ini persamaan linear 3 variabel. Kemudian setelah mengetahui apa itu persamaan linear 3 variabel, selanjutnya adalah cara menyelesaikannya. Jika persamaannya hanya satu, maka tidak tunggal. Jadi ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diselesaikan. Karena x, y, z itu kita bisa masukkan sembarang yang hasilnya 5. Jadi bukan x berapa, y berapa, z berapa, tidak tunggal. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistem. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV adalah kumpulan beberapa persamaan linear 3 variabel. Jadi supaya nilai dari ketiga variabelnya akan dicari itu tunggal, masing-masing hanya memiliki satu nilai. Jadi x satu nilai, y satu nilai, z satu nilai. Maka SPLT tersebut harus terdiri dari 3 persamaan. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti ini. Jadi jika hendak menyelesaikan SPLTV, tujuan utamanya adalah mencari nilai ketiga variabelnya. Jika variabelnya x, y, dan z, maka tujuannya adalah mencari nilai x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa. Jadi itulah pengantar untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kita masuk ke materi intinya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Jadi ini contoh soal. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan metode substitusi. Jadi di sini saya sengaja berikan warna supaya lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Jadi untuk x itu warna merah, y warna hijau, dan z warna biru. Jadi ada 3 persamaan linear 3 variabel, itu 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22, 3x kurang y tambah 4z sama dengan 19, 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21. Jadi yang dicari itu adalah x berapa, y berapa, dan z berapa. Jadi cara menjawabnya itu yang pertama, kita cari dulu persamaan yang koefisiennya itu 1, mempunyai variabel dengan koefisien 1. Jadi tidak ada angka di depannya. Misalnya ini kan ada 2, ini juga ada 2, ini ada 3. Jadi cari yang tidak ada angkanya di depan. Jadi ini bisa ini, bisa ini. Jadi kita ambil saja persamaan 3 karena memiliki variabel yang koefisiennya itu 1, yang ini. Jadi kita ambil itu persamaan 3, 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21. Jadi y sama dengan ini kan 5x. Jadi ini jadi min 5x.
Ini 2Z jadi min 2Z. Jadi kita peroleh persamaan 4. Jadi ini metode substitusi kita gunakan jika terdapat variabel yang koefisiennya 1. Jadi yang begini, ada X, misalnya X yang koefisiennya 1, kita pakai X. Jadi Y sama dengan min 5X kurang 2Z tambah 21. Jadi ini kita sebut persamaan 4. Kemudian langkah kedua itu kita substitusi nih persamaan 4 ke persamaan yang 2 tadi, yang ini. Kita substitusi ke sini. Jadi persamaan 2-nya itu ini, 3X kurangnya tambah 4Z sama dengan 19. Jadi karena Y-nya itu ini, jadi kita ganti Y jadi 5X kurang 2Z tambah 21. Jadi Y jadi ini. Kemudian perhatikan, ini maksudnya kurang, kita kurang dengan semua yang ada dalam kurung ini. Jadi itulah di sini jadi tambah, kurang negatif 5 berarti sama saja kalau dikatakan tambah 5. Kurang negatif 2 kita sama saja jika dikatakan tambah 2. Jadi kurang positif 21, jadi kita sama saja jika dikatakan kurang 21. Jadi diperoleh ini. Kemudian ke bawah, ini kan masing-masing X, jadi kita bisa tambahkan 3X tambah 5X berarti 8X. Kemudian ini warna biru juga. Jadi ini kan 2 set dan 4 set masing-masing warna biru, jadi kita tambahkan jadi 6 set. Kemudian diperoleh ini 21, negatif 21, di sini jadi positif 21. Jadi 8X tambah 6 set sama dengan 19 tambah 21 40. Jadi ini kita sebut persamaan 5. Kemudian langkah ketiga, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Ke persamaan 4 itu yang ini tadi. Ini kita substitusi ke persamaan 1. Di persamaan satunya itu ini. Jadi setelah mensubstitusi ke persamaan 2, sekarang ke persamaan 1 lagi. Jadi ini 2X tetap, kemudian Y-nya diganti ini. Ini diganti ini. Kemudian sini tambah set sama 3 set sama dengan 22. Kemudian kita kali masuk ini, 2 dikali negatif 5X jadi negatif 10X, 2 dikali negatif 2Z jadi negatif 4Z, 2 dikali 21 sama dengan 42. Jadi ini tetap tambah 3Z sama dengan 22. Jadi ini sama-sama warna merah, sama-sama X, kita bisa kurangi 2X kurang 8X, 2X kurang 10X sama dengan 8X. Kurang ini bisa, ini juga sama, jadi negatif 4Z tambah 3Z negatif Z tambah 42 tetap sama dengan 22. Jadi min 8X kurang Z sama dengan 22, sini positif jadi negatif 42. Jadi min 8X kurang Z sama dengan negatif 20. Jadi ini kita sebut persamaan 6. Jadi setelah kita lihat persamaan 5 dan 6 merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi hanya dua, ada X dan Z. Y-nya sudah tidak ada lagi. Jadi karena kalau dua persamaan begini, kita bisa lebih mudah menyelesaikannya. Kemudian ada langkah 4. Jadi cari persamaan di sini yang punya variabel dengan koefisien 1. Jadi metode substitusi erat kaitannya dengan ini. Variabel dengan koefisien 1 atau tidak ada angka di depan variabel. Jadi ini kita punya set. Ini kan set tidak punya angka di depannya.
kita ambil yang persamaan 6. Min 8x kurang Z sama dengan negatif 20. Jadi Z sama dengan negatif 8x tambah 20. Jadi ini yang pindah ke sebelah. Jadi Z ini kan negatif, ke sebelah jadi positif. Karena ini pindah ke sebelah, negatif 20 jadi positif 20. Kemudian kita peroleh persamaan 7, yaitu Z sama dengan min 8x tambah 20. Langkah 5, substitusi persamaan 7 ini ke persamaan 5. Persamaan 5 itu yang ini tadi. Ini. Kita substitusi setnya ke situ. Jadi 8x tambah 6z sama dengan 40. 8x tambah, karena setnya tadi ini min 8x tambah 20, kita ganti set jadi min 8x tambah 20 di sini dengan 40. 8x kurang 48x, kita kali masuk yang 6 ini. 6 kali min 8x min 48x. 6 dikali negatif 6 dikali 20 120. Jadi ini kita bisa kurangi 8x kurang 48x sama dengan negatif 40x. Kemudian ini 40 dikurang 120. Jadi min negatif 40x sama dengan negatif 80. Jadi x sama dengan 2. 80 bagi 40. Kemudian langkah ke-6, kita substitusi x sama dengan 2 tadi ini ke persamaan 7. Jadi persamaan 7 yang ini, Z sama dengan min negatif 8x tambah 20. Jadi kita ganti x nya jadi 2, jadi negatif 8 kali 2 tambah 20. Kemudian negatif 8 kali 2 negatif 16 tambah 20. Negatif 16 tambah 20 sama dengan 4. Dan langkah ke-7, kan telah diperoleh x tadi sama dengan 2, ini sekarang diperoleh lagi Z sama dengan 4. Jadi ini kita substitusi x sama dengan 2 dan Z sama dengan 4 ke persamaan 3. Persamaan yang pertama kita ambil tadi supaya kita peroleh nilai y-nya. Jadi kita ambil persamaan 3 ini supaya kita peroleh nilai y. Sampai sini tadi. Jadi 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21. Kita ganti x nya jadi 2 dan z nya jadi 4. Jadi 5 kali 2 tambah z tambah y tambah 2 kali 4 sama dengan 21. 5 kali 2 10 tambah y tetap 2 kali 4 8 sama dengan 21. Jadi 18 tambah y 10 tambah 8 18 tambah y sama dengan 21. Jadi y sama dengan 21 kurang 18. Jadi y sama dengan 3. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu x, y, z itu 2, 3, 4. Kemudian kita uji kebenaran penyelesaiannya. Kan tadi peroleh x sama dengan 2, y sama dengan 3 dan z sama dengan 4. Jadi kita peroleh untuk ketiga persamaan linear 3 variabel. Kita uji di sini. Kita uji di sini. Kita uji juga di sini. Dan kita uji di sini. Jadi untuk pertama kita uji di persamaan 1, yaitu ini 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 22. Jadi ubah x nya jadi 2, y nya jadi 3 dan z nya jadi 4. Jadi 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12. Jadi 4 tambah 6 tambah 12 sama dengan 22. Jadi ini terbukti benar. Jadi 22 di sini cross kiri, cross kanan juga 22. Untuk persamaan 2 juga. Jadi kita ambil persamaan 2 itu 3x kurang y tambah 4z sama dengan 19. Kita ganti x nya jadi 2, y nya jadi 3 dan z nya jadi 4. Jadi 6 kurang 3 tambah 16 sama dengan 19. Jadi 6 kurang 3 3, 3 tambah 16 19. Jadi terbukti ros kiri sama dengan ros kanan. Untuk persamaan 3, 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21.
Jadi kita ubah X nya sama dengan 2, Y nya 3, Z nya 4. Jadi 5 kali 2 10, tambah 3, 2 kali 4 8. Jadi 10 tambah 3 13, tambah 8 21. Itu benar. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena ketika persamaannya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya terbukti. Jadi memang penyelesaiannya itu X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Jadi itulah materi untuk hari ini. Jadi untuk adik-adik sekalian, saya akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi soalnya itu, selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Jadi mirip dengan contoh soal yang di atas. Tinggal saya ubah saja angka-angkanya di sini. Koefisiennya X, koefisiennya Y, koefisiennya Z, dan nilainya. Ini tetap persamaan linear 3 variabel. Caranya juga sama yang di atas. Tinggal angkanya saja yang diubah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.